Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mira Zaki Zahra dari Prodi D3 Fisioterapi. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai persarafan ekstremitas atas, yaitu bagian brachial plexus. Oke, pertama kita mulai dari pengertian plexus dulu. Plexus itu adalah gabungan dari beberapa serabut saraf yang berasal dari segmen-segmen invertebrate. Kemudian di plexus ini itu ada banyak percabangannya. Yang pertama itu dari plexus itu percabangannya ada root, kemudian dari root ada trunk, kemudian ada division, cord, dan yang terakhir adalah terminal branches. Nah, di persarafan tubuh itu ada persarafan dermatom dan myotom. Perbedaannya apa? Kalau dermatom itu dia persarafan yang lebih ke sensorik atau bagian yang kulit, sedangkan yang myotom itu persarafan untuk yang motorik atau yang untuk mensarafi bagian otot-otot. Jadi brachial plexus itu dia mensarafi bagian ekstremitas atas sebelum lengan dan upper trunk, yaitu dari T5 sampai T1. Yang pertama ada namanya roots atau anterior rami. Jadi roots ini itu adalah semacam persarafan yang keluar dari spinal nerve atau dari spinal cord-nya itu. Pertama ada dari C5, C6, C7, C8, dan C1. Kemudian dari masing-masing roots ini akan bergabung menjadi satu membentuk yang namanya trunk. Bentuk yang namanya trunk. Jadi dari roots ini akan menjadi satu membentuk yang namanya trunk. Nah, trunk ini itu terbagi menjadi tiga. Ada trunk superior, trunk middle, kemudian trunk inferior. Trunk superior itu terbentuknya dari apa? Dari roots C5 dan C6. Sedangkan yang trunk middle itu terbentuknya dari roots yang C7. Sedangkan yang trunk inferior terbentuknya dari C8 dan T1. Kemudian dari trunks ini kemudian dari tiga trunk ini mereka akan bercabang masing-masing menjadi dua bagian. Bagian superior dua bagian, middle dua bagian, dan trunk inferior pun dua bagian. Nah, jadi trunk superior, middle, dan inferior ini karena mereka sama-sama terbagi menjadi dua bagian, mereka itu menjadi bagian yang sama juga, anterior posterior, middle juga anterior posterior, inferior juga terbagi menjadi posterior dan anterior. Jadi total ada 6 divisi dari 3 trunks. Nah, kemudian dari 6 divisi ini, 3 anterior dan 3 posterior, mereka menjadi satu membentuk cords. Nah, cords ini ada 3, ada cords lateral, posterior, dan cords medial. Nah, cords lateral ini terbentuknya dari apa? Terbentuknya itu dia dari divisi yang anterior, dari superior trunk dan middle trunk. Nah, sedangkan cords yang posterior ini terbentuknya dari 3 divisi posterior dari masing-masing 3 trunk sebelumnya. Jadi 3 trunk superior, middle, dan inferior, mereka bertiga ini memiliki percabangan posterior divisi, kemudian posterior divisi ini tiga-tiganya menjadi satu, berkumpul menjadi cords posterior. Kemudian sedangkan cords medial ini terbentuknya dari trunks inferior divisi anterior dari sini. Kemudian dari tiga cords ini, cords lateral, cords posterior, dan cords medial,
mereka bercabang lagi menjadi yang namanya terminal nerves atau terminal branches. Ini adalah persarafan yang paling kecil atau yang nantinya ini mereka akan keluar yang namanya dermatom dan myotom tadi. Dermatom dan myotom. Nah, terminal nerve di brachial plexus itu ada apa aja sih? Ada musculocutaneous nerve, median nerve, kemudian ada radial nerve, dan ulnar nerve. Ada satu lagi di sini kecil axillary nerve. Nah, mereka ini berasal dari cords yang berbeda-beda. Cords lateral, kita akan bahas cords lateral dulu. Cords lateral ini kalau bisa kita lihat dia membentuk dua percabangan terminal branches ya. Yang pertama ada nerve musculocutaneous dan median. Tapi dapat kita lihat juga di sini median itu dia tidak hanya gabungan percabangan dari satu chord, melainkan dia dari dua chord. Yang pertama ada dari chord lateral, yang kedua dari chord median. Jadi median nerve ini dibagi menjadi dua, ada sisi lateral dan sisi medial. Kemudian, sedangkan yang radial, radial nerve ini dia terbentuknya dari cords posterior. Nah, di cords posterior ini sebenarnya dia juga bercabang menjadi axillary nerve. Tapi di sini dia kecil ya. Tapi axillary nerve tetap termasuknya ke terminal branches. Kemudian yang terakhir, cords ketiga, cords medial, dia membentuk bercabang juga menjadi dua bagian, ulnar dan median nerve yang sisi medial. Nah, kemudian kita akan masuk ke apa aja sih yang dipersarafi oleh si musculocutaneous, median nerve, radial nerve, ulnar nerve, dan axillary nerve. Oke, kita akan bahas dari musculocutaneous nerve dulu. Dia ini yang kita bahas tadi, roots-nya itu dia memanjang dari C5 sampai 7. Fungsi motoriknya. Fungsi motorik itu fungsi otot atau yang menyebabkan gerakan. Jadi dia ini mempersarafi otot apa aja. Ada otot brachialis, otot bicep brachii, dan otot coracobrachialis. Ada tiga, dan ini tiga-tiganya adalah otot flexor. Otot flexor. Atau dia ini bisa disebut juga bagian anatomi tubuh, anatomi lengan, gerakan-gerakan flexor. Kalau fungsi sensoriknya, dia sebagai ini lateral forearm. Kemudian masuk ke axillary nerve. Roots-nya ini dari C5 sampai C6, fungsi motoriknya itu dia mempersarafi otot teres minor dan otot deltoid. Nah, kemudian fungsi sensoriknya itu ada bagian lateral arm. Masuk ke median nerve. Median nerve itu tadi percabangannya keluar dari roots C6 sampai T1. Fungsi motoriknya dia itu otot flexor di forearm juga, otot tenar, dan jari telunjuk, dan jari manis. Sensoriknya itu dia mempersarafi lateral palmar. Palmar itu bagian ini, tangan yang bagian sini, telapak lateral jari tengah dan jari manis. Kemudian ada radial nerve. Ya, itu dari C5 sampai T1. Fungsi motoriknya ini, kalau yang musculocutaneous tadi dia lebih ke otot flexor, kalau radial nerve itu dia lebih ke otot-otot penggerak untuk extensor. Atau kalau dalam anatomi itu dia yang bagian lengan posteriornya. Jadi otot-ototnya itu ada seperti tricep, extensor. Otot-ototnya ada tricep, kemudian ada sensorius, dan sedangkan fungsi sensoriknya dia itu mempersarafi bagian posterior arm dan forearm, kemudian posterolateral hand. Masuk ke ulnar nerve.
Ini persarapan yang ke terminal bridge yang kelima, karena dia keluarnya dari C8 dan C1, fungsi motoriknya itu otot tenar, flexor carpi ulnaris, jadi emang di bagian kelingking, dan setengah dari flexor digitorum profundus. Digitorum profundus itu ada fungsi sensoriknya, dia mempersarapi bagian anterior dan posterior dari jari kelingking dan palmar. Oke, jadi sekian saja dari penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.